Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kultivasi. Kali ini Mimin akan bahas manhwa overpower. Chen Shuo yang merupakan seorang pasien di rumah sakit jiwa King San. Tetapi sistem gagal menyembuhkannya. Namun sistem memberikan dukungan teknis. Sebelum masuk ke alur ceritanya, Mimin ucapkan dulu terima kasih kepada semua yang sudah subscribe. Meskipun masih sedikit. Di channel ini, Mimin akan coba membangun kembali komunitas setia untuk para kultivator dunia modern. Semoga kedepannya channel ini dapat berkembang lebih baik daripada channel kultivasi kita sebelumnya, Counter Story, di mana channel tersebut telah resmi dihapus oleh pihak YouTube. Mimin telah melakukan segala upaya untuk pengembalian channel Counter Story, tapi tanggapan tetap sama, jadi ya sudahlah, kita bangun kembali dari awal. Kita lanjutkan berkultivasi di channel Spirit Rider, tempatnya para kultivator dunia modern. Oke lah para immortal, tak perlu berlama-lama lagi. Kita mulai saja alur ceritanya. Pada scene awal diperlihatkan sosok seorang gadis kecil yang berjalan melalui koridor apartemen. Di sebuah ruangan, terdapat pasangan suami istri sedang berbincang-bincang. Di balik pintu, sosok gadis kecil itu mengetuk, dan si wanita membukakan pintu. Tiba-tiba saja gadis kecil itu menyeringai sangat menyeramkan. Keesokan harinya di media televisi diberitakan bahwa sebuah apartemen di distrik Chenan satu demi satu diserang oleh hantu. Departemen Kepolisian Pengusiran Hantu telah mengeluarkan peringatan serius dan menghimbau seluruh warga agar tidak melakukan perjalanan pada malam hari. Sementara itu, di sebuah rumah sakit jiwa diperlihatkan beberapa orang pasien. Salah satunya adalah MC kita. Terlihat berjongkok mengenakan selimut kuning dan menggunakan sendalnya sebagai alat komunikasi. Halo, aku Alien Cave Demon. Markas besar mengirimku untuk menjaga perdamaian di bumi. Namun bumi kini sedang dalam krisis dan manusia terancam oleh makhluk tak dikenal. Sebagai pejuang terhebat di planet ini, aku harus bertindak secepat mungkin, ucapnya sambil melompat dan menghamburkan kertas-kertas di sana. Melihat hal itu, perawat berteriak, "Chen Shuo, jangan berlarian." Chen Shuo berkata, "Demon Cave memanggil markas besar, ada situasi darurat di sini. Iblis gua memanggil markas, ada situasi darurat di sini." Seperti sebelumnya, monster gua itu masih sendirian dan tak berdaya. Demon Cave harus menyelesaikan krisis ini sendirian. Kalau tidak, manusia akan binasa. Chen Shuo kemudian melompat dan membuatnya tersungkur. Para pasien lainnya meneriakinya, "Oh yo, gala, perjamuannya terbuka, perjamuannya terbuka." Waktu kemudian telah berlalu di malam hari, di mana Chen Shuo diperlihatkan sedang berbaring di atas tempat tidurnya. Yang terlihat kepalanya diperban karena luka sebelumnya ketika ia terjatuh. Ia kemudian terbangun. "Minum, siapa ini? Hancurkan prajurit planet itu, yang mulia Demon Cave," ucapnya yang membuat teman di sampingnya terbangun. Chen Shuo kemudian berkata, "Siapa yang berbicara? Optimus Prime? Itu kau bukan? Aku tidak mengatakan apapun," ucap teman di sebelahnya itu. Lalu tiba-tiba saja sesuatu seperti slime menempel di dada Chen Shuo. Sesuatu itu berkata, "Itu aku." Sosok yang mirip slime itu berkata, "Selamat yang terpilih. Untuk dipilih olehku, undead paling mulia dalam sejarah. Kau pasti telah mengumpulkan kebajikan yang besar di kehidupanmu yang sebelumnya. Untuk beberapa alasan, aku kehilangan tubuh asliku. Aku harus melekat pada seseorang dengan kekuatan mental yang sangat kuat untuk memulihkan diri. Dan kekuatan mentalmu jelas sangat berbeda dari orang biasa," ucap sosok itu yang sebenarnya ternyata merupakan sistem. "Hei, apa yang kau lakukan? Apakah kau tidak ingin mendengarkanku dengan cermat? Dasar nyamuk, matilah," ucap Chen Shuo yang menganggap si sistem itu hanya merupakan seekor nyamuk. Chen Shuo dan si sistem itu sedang berdebat. Dalam perdebatannya itu,
Sistem merasakan sesuatu yang akan datang. Chen Shuo dan temannya kemudian tersentak karena mendengar suara dari luar. Temannya berkata, "Apa yang sedang terjadi? Apakah seseorang sedang melatih suaranya? Jangan dibuka dulu, coba kita lihat siapa yang bernyanyi dengan sangat buruk." Di sini tampaklah sebuah sosok menyeramkan yang sedang merangkak di lantai. Melihat itu, Chen Shuo dan temannya terkejut, namun mereka hanya berwajah datar. Mereka menganggap sosok itu merupakan pendatang. "Aku tidak tahu ya, dia pasti orang baru di sini. Gadis kecil itu terlihat sangat unik." Sistem berkata, "Hei, ini adalah iblis perempuan, hantu kebencian tingkat 2. Jika kau tenggelam di air yang sangat dingin, tubuhmu tidak akan membusuk, tetapi jiwamu akan terperangkap dan berubah menjadi monster." Sistem kemudian menjelaskan bahwa sosok itu sedang mencari makan pada tengah malam, dan keberadaannya di sini untuk memakanmu. Chen Shuo dan temannya mengintip di atas pintu. Chen Shuo berkata, "Hei orang baru, ini sudah larut malam. Sekarang bukan waktunya untuk berlatih dengan tenang. Kau pasti gagal membaca jadwal yang diberikan oleh suster-suster." Sosok itu menembus ke dalam ruangan mereka, melewati pintu yang tertutup, dan langsung nangkring di atas tempat tidur. Chen Shuo terperangah melihat sosok hantu itu. Ternyata itu adalah hamparan air hitam, ucap Chen Shuo sambil melepas sendalnya. Kemudian menggeplak wajah hantu itu dan berkata, "Aku bertugas besok. Aku tidak peduli apakah kau baru di sini atau tidak. Sesampainya di sini kau harus tahu aturannya," ucap Chen Shuo kepada hantu itu. Di sini hantu itu terlihat berdiri. Ia terlihat gemetar. Aku harus mengatakannya berapa kali. Aku sedang bertugas, ucap Chen Shuo dengan terlihat marahnya dan memukuli hantu itu. "Layak untuk hari ini. Apakah kau mengerti? Mengepel lantailah hingga bersih," ucap Chen Shuo memerintahkan hantu itu. Di sini pun hantu itu terlihat ketakutan. Hantu itu gemetar di pojokan. Dari kamera CCTV ruangan, terlihat beberapa orang sedang mengawasi ruangan itu. Seorang petugas wanita berkata, dia benar-benar bisa melawan hantu." Seorang wanita lainnya juga berkata, "Sungguh menakjubkan, dia benar-benar bisa melawan iblis wanita dengan tangan kosong. Iblis itu berada pada level dendam." "Direktur, apakah kita masih harus mengirimkan personil polisi untuk menangkap hantu yang sudah menyerah itu?" Dari layar CCTV itu, teman Chen Shuo berkata, "Chen Shuo, jika dia sangat mendengarkanmu, bisakah kamu membiarkan dia mencuci kaos kakiku dan juga celana dalamku?" "Tidak masalah." Di sini, direktur yang merupakan kepala kantor kepolisian pengusiran setan yang bernama Bai Shou Aigo. Ia berkata, "Tidak, kita harus mengirimkan penghargaan atas kontribusinya. Aku tidak pernah menyangka itu. Aku dapat menemukan seorang biksu liar. Aku sudah membuat keputusan," ucap kepala polisi itu sambil berdiri dan menggeplak meja. Kemudian memerintahkan seluruh tim untuk diberangkatkan besok pagi ke rumah sakit jiwa Kinsan. "Bakat seperti itu tidak boleh dikuburkan," ucapnya dengan penuh semangat. Sementara itu, di ruangan Chen Shuo, hantu itu terlihat mengepel lantai. Hantu itu terus melakukan bersih-bersih di ruangan itu, membersihkan bantal, mengganti spray. Semua pakaian juga dicuci oleh hantu itu. Setelah beberapa saat, gadis kecil yang hebat, aneh juga kalau hal itu diteruskan. Jika tidak, hari ini kembali dulu. Ingatlah, kamu datang lagi. Hantu itu kemudian berlari meninggalkan ruangan Chen Shuo sambil menangis. Waktu pun berlalu hingga keesokan harinya. Kepala polisi pengusir setan datang ke rumah sakit jiwa Kingsan bersama dua wanita bawahannya, meminta izin kepada dekan Kingsan untuk menemui Chen Shuo. Dekan Kingsan kemudian mengajak mereka ke ruangan Chen Shuo. Setelah sampai di depan kamar Chen Shuo, Dekan Kingsan melarang direktur kepolisian pengusir setan untuk masuk dan hanya mengizinkan kedua wanita itu saja, dengan alasan bahwa direktur bertubuh tinggi dan memiliki kecenderungan merayu orang lain.
Hal itu akan menimbulkan ketegangan pada pasien. Direktur terpaksa menuruti dan hanya kedua wanita itu saja yang diperbolehkan masuk. Dari luar, direktur melongo ke dalam melihat ruangan itu sangat bersih. Ia bergumam, ini pasti dibersihkan oleh hantu tiran tadi malam. Bukan hanya mengalahkannya, bahkan berhasil mengusirnya. Direktur itu pun merasa semakin yakin bahwa Chen Suo lah yang ia butuhkan. Chen Suo dibangunkan oleh Dekan Kinsan. Ia terbangun dan langsung mengoceh tidak jelas, kemudian menggigit lengan Dekan Kinsan. Dekan Kinsan berkata, "Kau melihatnya bukan? Kali ini dia seorang psikopat yang parah. Mungkin bahkan dia tidak tahu bahwa telah melakukan kontak dengan hantu perempuan tadi malam." Di sini diperkenalkan nama kedua wanita dari Departemen Polisi Pengusir Setan. Yang berambut coklat bernama Sang Yoyo dan yang berambut hitam bernama Kakak Lagi. Di sini si Kakak Lagi berkata, "Tapi dia memukuli hantu dengan kejam tadi malam. Apakah dia memiliki kepribadian ganda dan langsung menjadi bos ketika dia terbangun?" Sang Yoyo kemudian menghampiri Chen Suo yang masih menggigit lengan Dekang Kingsan. Sang Yoyo memperkenalkan dirinya pada Chen Suo, lalu bertanya, "Apakah kau mengingat kejadian tadi malam?" Chen Suo melepas gigitannya pada lengan Dekang Kingsan dan berkata, Tadi malam?" Chen Suo sepertinya terpesona oleh kecantikan Sang Yoyo. Di sini sistem mendeteksi bahwa napas wanita ini tidak benar. Lalu sistem kemudian membiarkan dirinya dan Chen Suo melihat keadaan fisik dari Sang Yoyo yang ternyata terkena kanker payudara tahap akhir. Karena Chen Suo juga melihat kedua bola kuning yang bersinar di dada Sang Yoyo, ia berkata, "Dua bola kecil di dadamu sepertinya sakit. Izinkan aku membantumu melihatnya." Mendengar itu, Sang Yoyo tersentak mundur sambil menutupi dadanya dengan tangan. Dekang Kinsan menarik Chen Suo ke belakang dan berkata, "Permisi, tidak ada konsep laki-laki dan perempuan. Sama sekali dia tidak bermaksud menyinggungmu." Direktur yang melihat kejadian itu di depan pintu keheranan. Ia berkata, "Mustahil, apakah dia benar-benar sakit jiwa?" Beberapa saat kemudian, mereka telah keluar dari kamar Chen Suo menuju ke taman. Melihat para pasien di sana, Dekan Kinsan menjelaskan bahwa orang-orang di sini tidak berperilaku normal. Ia juga menjelaskan perilaku Chen Suo akhir-akhir ini, bahwa dia terus berteriak, dia adalah alien dan menggunakan sandal untuk berkomunikasi dengan markas. Menurut Dekan Kinsan, hal itu mungkin karena bulan lalu pihak rumah sakit mengorganisir semua orang untuk menonton film bertema alien. Mungkin hal itulah yang menginspirasinya. Scene kemudian telah berganti di waktu makan siang di kantin rumah sakit itu. Direktur Kepolisian Pengusir Setan dan anak buahnya mengikuti Chen Suo. Telah berada di sana untuk makan siang. Ketika mengambil makanan, Sang Yoyo bertanya pada direktur, "Apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" Direktur berkata, "Sulit untuk mencari bakat, jadi kita tidak boleh melepaskannya begitu saja. Kita harus bertahan di sini. Jika kita harus pergi, kita juga harus membawanya." Direktur memperhatikan Chen Suo telah duduk menikmati makan siangnya sambil berkata, "Mate kuak favoritku, Dong Dong Yao melaporkan meminta kantor pusat memberiku lebih banyak potongan daging." Sistem berkata, "Sial, ternyata kau sakit jiwa banget. Bagaimana kalau aku obati sakit jiwamu? Setan perempuan tidak berhasil berburu tadi malam, dan pasti akan datang lagi malam ini. Izinkan aku memberimu sesuatu untuk menyelamatkan hidupmu." Sistem kemudian memberikan jimat pengusir setan dari Siti Garbah. Setelah menghabiskan makanannya, Chen Suo berkata, "Dagingnya habis. Sungguh hal yang buruk, membuatku takut," ucapnya sambil memegang jimat yang diberikan oleh sistem. Melihat Chen Suo bertingkah konyol, sistem berkata berurusan dengan penyakit mental itu sulit. Chen Suo meremas kertas jimat yang diberikan oleh sistem, lalu melemparnya ke belakang, dan tepat mengenai kepala direktur dan terjatuh di mangkuk makanannya. Melihat hal itu, si kakak lagi berdiri sambil berteriak,
Siapa itu? Beraninya menyerang direktur kami secara diam-diam. Cepat, keluarlah. Direktur menenangkan si kakak lagi dengan berkata, "Aku baik-baik saja, duduklah dengan cepat. Jangan membuat keributan. Apa kau tidak melihat wilayah macam apa ini? Bagaimana kau bisa menyingkirkannya hanya dengan satu pukulan?" Hantu perempuan tidak bisa merasakan sakit. Dengan kata lain, Chen Suo tidak menyebabkan kerugian pada hantu wanita itu. Dia pasti akan kembali malam ini. Direktur kemudian memutuskan untuk menetap di rumah sakit jiwa itu, mengerahkan pasukan dan memasang panel surya untuk menangkap hantu wanita itu. Setelah para bawahannya mengerti, mereka mempersiapkan semua peralatan yang mereka butuhkan di rumah sakit itu untuk menangkap si hantu wanita. Sementara itu, Chen Suo telah berada di sana sedang berlarian melepaskan pakaiannya sambil berteriak, "Musim panas telah tiba, aku ingin berenang." Chen Suo lalu ke tepi taman yang terdapat rumput, lalu berpose seperti orang yang sedang berenang. Lautan semuanya air. Di sana terdapat suster yang mencoba menenangkan Chen Suo, dan di belakang suster itu terdapat direktur dengan wajah lesunya melihat ulah Chen Suo. Dan seorang teman gila lainnya yang sedari tadi memunguti kaos kaki Chen Suo lalu menghirupnya dengan nikmat. Melihat kejadian itu, direktur segera membalikkan badan dan berkata, "Sehat-sehat, jalanku menuju pelayanan yang berjasa masih panjang." Singkat cerita, waktu telah berganti malam. Di luar rumah sakit jiwa itu, telah hadir sosok hantu wanita yang telah tertangkap oleh kamera keamanan. Hal itu disaksikan oleh direktur dan para bawahannya melalui monitor. Hantu itu tidak sendiri. Ia bersama dengan sosok hantu pria. Melihat hal itu, direktur terkejut. Badannya gemetar sambil berkata, "Rusak, bukankah ini iblis laki-laki?" Mereka mengidentifikasi hantu laki-laki itu sebagai 10 besar daftar hantu biro kota dan merupakan yang terkuat di antara hantu kebencian tingkat 2. Direktur kemudian segera mengambil tindakan, memerintahkan bawahannya membagi kelompok untuk segera pergi melindungi Chen Suo. Karena arai surya tidak bisa menghentikan hantu laki-laki itu. Direktur bergumam, "Aku ceroboh, Chen Suo. Aku ingin kau menangkap hantu wanita itu terlebih dahulu, kemudian mengundangmu bergabung dengan kami. Sialan, kau tidak boleh mendapat masalah." Sementara itu, kedua hantu itu semakin mendekat. Hantu laki-laki itu tidak mempan terhadap panel arai surya yang telah mereka pasang. Bahkan panel tersebut dengan mudah dihancurkan oleh hantu laki-laki itu. Kedua hantu itu telah berada di lorong rumah sakit menuju kamar Chen Suo. Sementara di kamar Chen Suo terlihat sedang duduk bersila. Ketika Chen Suo merasakan kehadiran kedua hantu itu, ia membuka mata dan berkata, "Kau akhirnya di sini."